Pada awal Oktober 2025, Rusia kembali melancarkan serangan udara besar ke wilayah Ukraina. Serangan ini menggunakan kombinasi rudal jarak jauh dan drone dalam jumlah besar. Menurut laporan dari berbagai sumber internasional, lebih dari 50 rudal dan hampir 500 drone digunakan dalam serangan yang terjadi antara tanggal 4 dan 5 Oktober. Sasaran utamanya adalah infrastruktur energi dan fasilitas logistik yang dianggap vital bagi operasi militer serta ekonomi Ukraina. Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Kherson, dan Kharkiv termasuk di antara wilayah yang terkena dampak. Beberapa fasilitas pembangkit listrik dan gudang penyimpanan energi mengalami kerusakan berat, menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah daerah. Pemerintah Ukraina melaporkan sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat gelombang serangan ini. Serangan Rusia kali ini mengikuti pola yang sudah terlihat sejak 2 tahun terakhir. Target bukan hanya posisi militer, tetapi juga sistem energi dan infrastruktur sipil seperti jaringan listrik, pembangkit tenaga panas, serta stasiun distribusi gas. Langkah ini diduga bertujuan melemahkan kemampuan Ukraina untuk menjaga kestabilan energi menjelang musim dingin, saat kebutuhan listrik dan pemanas mencapai puncaknya. Selain rudal balistik, Rusia juga menggunakan drone serang jarak jauh yang terbang rendah. Kemungkinan besar jenis Shahed 136 buatan Iran yang sudah lama dimodifikasi di Rusia. Dengan biaya yang relatif murah, drone jenis ini dapat diluncurkan dalam jumlah besar untuk menguji dan membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Kombinasi antara serangan rudal presisi dan drone kamikaze membuat sistem pertahanan udara Ukraina bekerja terus-menerus, menghabiskan banyak amunisi dan sumber daya. Situasi di Ukraina tetap sulit. Serangan terhadap fasilitas energi menyebabkan pemadaman di berbagai kota, termasuk wilayah barat yang selama ini relatif aman. Selain itu, jalur kereta api dan depo bahan bakar juga menjadi sasaran, menghambat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Secara keseluruhan, kerusakan infrastruktur sejak awal perang sudah sangat besar. Lebih dari 200.000 rumah tinggal rusak atau hancur, dan sebagian besar masih belum diperbaiki. Pemerintah Ukraina memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk dekade mendatang. Namun, dana yang tersedia baru sekitar sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan. Di tengah kondisi ekonomi yang berat, Ukraina juga menghadapi tantangan energi. Banyak pembangkit listrik bergantung pada jaringan yang kini sering diserang. Menjelang musim dingin, risiko pemadaman listrik dan pemanas kembali menjadi kekhawatiran besar, terutama bagi warga sipil di kota-kota besar. Serangan besar ini segera memicu tanggapan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Uni Eropa dan NATO menyampaikan kecaman terhadap tindakan Rusia, menilai bahwa serangan ke infrastruktur sipil melanggar hukum humaniter internasional. Namun, hingga kini, sebagian besar tanggapan masih bersifat politis, berupa pernyataan dukungan dan janji bantuan tambahan. Polandia dan beberapa negara Eropa Timur meningkatkan kesiagaan pertahanan udaranya setelah radar mereka mendeteksi pergerakan rudal yang mendekati wilayah perbatasan. NATO menyebut langkah ini sebagai tindakan pencegahan, bukan eskalasi. Sementara itu, PBB menyoroti dampak kemanusiaan yang semakin besar. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghentikan serangan terhadap warga sipil dan fasilitas non-militer. Namun, hingga kini tidak ada langkah nyata di Dewan Keamanan karena perbedaan posisi politik di antara negara-negara besar.
Pemerintah Ukraina menilai serangan ini sebagai bentuk tekanan strategis menjelang musim dingin. Presiden Volodymyr Zelensky kembali menyerukan dukungan pertahanan udara tambahan dari negara-negara barat, termasuk sistem Patriot dan Iris-T. Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap apa yang disebutnya minimnya reaksi nyata dari sekutu Eropa terhadap peningkatan serangan Rusia. Dari sisi Rusia, Moskow menyebut operasi udara itu sebagai tindakan sah yang ditujukan untuk menghancurkan fasilitas militer dan industri yang digunakan untuk mendukung perang. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa sebagian besar target yang diserang adalah gudang senjata, depot bahan bakar, serta fasilitas produksi amunisi Ukraina. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen karena akses jurnalis ke lokasi serangan masih sangat terbatas. Serangan yang menargetkan jaringan energi Ukraina memiliki efek yang lebih luas. Gangguan pada ekspor listrik dan logistik Ukraina dapat memengaruhi pasokan energi di sebagian wilayah Eropa Timur yang terhubung dengan sistem Ukraina. Beberapa negara tetangga seperti Moldova sempat mengalami gangguan jaringan listrik akibat sambungan antar sistem. Dari sisi politik, ketegangan antara Rusia dan Barat kembali meningkat. Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa Eropa akan menghadapi respons signifikan jika terus memasok senjata canggih kepada Ukraina. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk tekanan diplomatik untuk membatasi dukungan militer Barat. Namun, negara-negara anggota NATO menyatakan tidak akan mundur dari komitmen mereka terhadap keamanan Ukraina. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.